Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wahyudin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Syed Madani di jurusan Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas di mata kuliah pengantar pemrograman mobile, yakni penggabungan antara materi pertemuan 1 dan juga materi pertemuan 2. Langsung saja menuju presentasinya, pengantar pemrograman mobile. Di sini ada definisi pemrograman mobile. Pemrograman mobile adalah proses pengembangan perangkat lunak yang ditujukan untuk dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan juga wearable device. Bisa juga dikatakan sebagai aplikasi yang dikembangkan biasanya dioptimalkan untuk antarmuka sentuh, responsif, dan juga dapat berjalan pada berbagai sistem operasi mobile. Contohnya seperti iOS dan juga Android. Di sini ada ruang lingkup pemrograman mobile. Terdapat berbagai jenis aplikasi mobile, mulai dari aplikasi utilitas, hiburan, e-commerce, dan juga aplikasi enterprise. Yakni yang pertama adanya platform pengembangan. Yang pertama adanya native. Native ini adalah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform dengan menggunakan bahasa pemrograman dan juga SDK atau Software Development Kit yang disediakan oleh platform tersebut, misalnya seperti Swift untuk iOS dan juga Kotlin atau Java untuk Android. Yang kedua ada hybrid cross platform. Adalah aplikasi yang dikembangkan dengan satu basis kode untuk dijalankan di berbagai platform menggunakan framework seperti React Native dan juga Flutter ataupun Ionic. Kemudian di sini ada perbedaan pengembangan aplikasi mobile dan juga web. Yang pertama adalah platform dan lingkungan eksekusinya berbeda. Kalau aplikasi mobile ini berjalan di perangkat mobile dengan antarmuka sentuh menggunakan hardware seperti kamera, sensor, dan juga GPS. Aplikasi mobile juga harus mengatasi perbedaan perangkat keras dan juga sistem operasinya. Sedangkan aplikasi web ini biasanya berjalan di browser. Biasanya dirancang untuk menggunakan penggunaan di desktop atau perangkat mobile dengan tampilan yang responsif. Aplikasi web juga tidak memiliki akses langsung ke beberapa fitur hardware perangkat seperti kamera dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan pengembangan aplikasi mobile dan web yang lainnya yakni kinerja dan optimasi. Kalau aplikasi mobile ini kinerjanya sangat bergantung pada sumber daya perangkat, sehingga pengoptimalan memori dan daya baterai menjadi sangat krusial ya, karena dia menggunakan kamera dan juga beberapa akses lainnya, jadi penggunaan baterainya cenderung lebih boros. Kemudian perbedaan yang lain dengan web adalah kalau aplikasi web adalah kinerjanya tergantung pada konektivitas internet dan juga kemampuan browser. Namun perangkat desktop umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar. Ini tergantung pada spesifikasi desktop Anda atau spesifikasi laptopnya teman-teman semua. Kemudian adanya distribusi dan pembaruan. Perbedaannya kalau aplikasi mobile itu dia biasanya melalui toko aplikasi seperti App Store dan Play Store. Sedangkan aplikasi web untuk pembaruannya itu menggunakan langsung melalui URL, dan juga pembaruan dapat dilakukan dengan secara real time tanpa harus melalui proses distribusi ulang. Kemudian ada peran aplikasi mobile dalam era digital. Dampak terhadap bisnis yang pertama yaitu transformasi model bisnis. Aplikasi mobile membuka peluang bagi perusahaan untuk berinovasi dalam menyediakan layanan seperti e-commerce, mobile banking, dan juga demand service. Yang kedua yakni meningkatkan keterlibatan pelanggan, yaitu melalui fitur notifikasi, personalisasi, dan juga kemudahan akses. Yang ketiga, analitik data. Aplikasi mobile memungkinkan pengumpulan data dan perilaku pengguna yang dapat dianalisis untuk strategi pemasaran dan juga pengembangan produk yang lebih tepat sasaran. Kemudian ada dampak terhadap gaya hidup. Aplikasi mobile ini memberikan kemudahan akses untuk informasi. Artinya, pengguna dapat mengakses informasi secara cepat dan juga mudah kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, mobilitas dan konektivitas. Aplikasi mobile ini menawarkan gaya hidup yang serta
serba cepat dan juga aplikasi mobile ini memungkinkan komunikasi, transaksi, dan hiburan tanpa batasan lokasi. Jadi dimanapun bisa mengakses aplikasi mobile karena menggunakan smartphone. Kemudian personalisasi layanan. Personalisasi layanan ini maksudnya dengan integrasi kecerdasan buatan. Jadi terintegrasi dengan kecerdasan buatan seperti AI contohnya. Kemudian ada transformasi digital. Yang pertama adanya digitalisasi proses, yakni aplikasi mobile merupakan kunci dalam mengubah proses bisnis tradisional menuju bisnis digital. Yang kedua adanya inovasi teknologi, yang ketiga adanya akses global. Kemudian perbedaan aplikasi native, hybrid, dan juga cross-platform. Kita harus mengetahui sebelum membedakan, kita harus mengetahui konsep aplikasi native itu apa, aplikasi hybrid itu apa, dan aplikasi cross-platform itu apa. Saya akan menjelaskan tentang konsep aplikasi native terlebih dahulu. Aplikasi native adalah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform, menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan yang spesifik untuk platform tersebut. Contohnya bahasa pemrogramannya contohnya bahasa pemrograman artinya Android, Java, Kotlin, iOS seperti itu. Contoh aplikasinya seperti aplikasi sehari-hari, yakni aplikasi WhatsApp, Spotify, dan juga ada aplikasi games Pokemon Go seperti itu. Kemudian ada sejarah aplikasi native. Pada tahun 2008, Apple meluncurkan App Store untuk mempopulerkan aplikasi native untuk iOS. Dan pada 2010, aplikasi Google Play juga mengejar Apple untuk memperluas pasar aplikasinya khusus untuk Android seperti itu. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi native. Kelebihannya yakni performanya yang tinggi dan juga akses penuh ke fitur perangkat keras seperti kamera, speaker, seperti itu. Dan juga aplikasi native memiliki beberapa kekurangan, diantaranya biaya pengembangan yang tinggi, waktu pengembangan yang lebih lama, dan juga tidak dapat digunakan di platform lain seperti itu. Kemudian adanya konsep aplikasi hybrid. Aplikasi hybrid adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan yang lain sebagainya. Contoh aplikasinya seperti Apache Cordova, Ionic, dan contoh aplikasinya seperti Instagram. Kemudian ada sejarah aplikasi hybrid. Pada tahun 2009, PhoneGap yang sekarang menjadi Apache Cordova meluncurkan aplikasi hybrid untuk pertama kalinya. Dan juga pada 2013, Ionic Framework diperkenalkan untuk mempermudah pengembangan aplikasi hybrid dengan antarmuka pengguna yang lebih baik. Kemudian di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari aplikasi hybrid. Kelebihannya yakni pengembangan yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan juga satu basis kode untuk banyak platform. Jadi memang memudahkan untuk para penggunanya sendiri untuk menggunakan si aplikasi hybrid tersebut. Tetapi aplikasi hybrid juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yakni performanya yang lebih rendah dibandingkan native, dan juga akses terbatas ke fitur perangkat keras. Jadi tidak bisa mengakses fitur keras perangkat secara langsung seperti itu, dan juga pengalaman pengguna yang mungkin kurang optimal. Yang ketiga, kita punya aplikasi closed platform. Kita harus mengetahui konsepnya. Aplikasi closed platform adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan satu basis kode yang dapat dijalankan di berbagai macam platform. Contoh frameworknya seperti apa? Seperti React Native dan juga Flutter. Contoh aplikasinya seperti Facebook, Google Ads, dan lain sebagainya. Kemudian ada sejarah dari aplikasi cross-platform. Pada tahun 2015, React Native diperkenalkan oleh Facebook, memungkinkan pengembangan aplikasi cross-platform dengan JavaScript. Kemudian di tahun 2017 atau 2 tahun setelahnya, Google meluncurkan Flutter Framework cross-platform yang menggunakan bahasa pemrograman dari Dart. Kemudian di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari aplikasi cross-platform. Kelebihan dari aplikasi cross-platform yang pertama yaitu pengembangan yang lebih efisien, kemudian biayanya yang lebih rendah, kemudian satu basis kode untuk banyak platform. Jadi tidak perlu menggunakan kode yang berbeda untuk menggunakan di berbagai platform lain. Jadi hanya satu kode saja.
Kemudian adanya kekurangan dari aplikasi cross platform yang pertama yakni performanya yang mungkin tidak sebaik native dan juga tidak sebaik hybrid, tetapi akses terbatas ke fitur perangkat keras juga. Jadi sama seperti hybrid sebelumnya, jadi dia memiliki akses yang terbatas untuk ke berbagai fitur. Kemudian pengalaman penggunanya bisa bervariasi tergantung perangkat yang digunakan. Kalau misalnya teman-teman semua menggunakan perangkat yang memang bagus, pengalaman penggunaan juga bagus. Tetapi kalau sebaliknya, maka pengalamannya agak kurang seperti itu. Oke, terima kasih atas presentasinya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.